Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK MU 01 Kendal, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan staf kesiswaan yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu yang diundang pada acara siang hari ini yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di Aula SMK MU 01 Kendal ini dalam acara pembebasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Di sini non sewu ya, ini merupakan runtutan kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal. Tak lupa salam serta salawat selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, untuk susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Untuk pembukaan, mari kita buka bersama acara pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi, acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama, perwakilan dari calon guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Sugiyarti. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK MU 01 Kendal, Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu staf dan semua Bapak Ibu undangan pada kegiatan pengembasan untuk modul 1.4 di CKP Angkatan 7 tahun 2023 ini. Yang pertama adalah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan siang ini kita masih dilimpahi rezeki, ya, salah satunya adalah kesehatan. Kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa mengikuti undangan yang diberikan untuk kesempatan siang ini. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita rindukan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, saya mewakili ibu-ibu ya, karena memang untuk yang angkatan 7 ini alhamdulillah ada CGP 3 dari Nusanda, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua Ibu Dewi Fajarina SPD, yang ketiga adalah Bu Istiqomah SPD. Ini perlu kami informasikan untuk angkatan 7 CGP se-Indonesia ini ada 4.032 yang lolos se-Indonesia yang mengikuti tahap 1 kemarin dimulai dari bulan Oktober sampai di Desember. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan materi berkaitan dengan modul 1.1, itu berkaitan dengan filosofi pendidikan nasional KHD Ki Hajar Dewantoro. Kemudian modul 1.2 itu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 ini berkaitan visi guru penggerak, dan yang terakhir untuk tahap 1 itu ada modul 1.4 berkaitan budaya positif. Salah satu tugas yang diberikan di modul 1.4, kita harus melakukan pembebasan atau diseminasi berkaitan dengan kegiatan budaya positif, khususnya untuk sivitas SMK tempat kita melakukan satu pendidikan, bekerja, yaitu di SMK MU 01 Kendal. Besar harapan kami ya, mewakili dari ibu-ibu yang di sini ikut di guru penggerak, itu nanti ada kerjasama yang baik
sehingga kami bisa melakukan penerapan dan aplikasi yang bisa kita tularkan di Sivitas Keluarga Besar SMKN 01 Kendal. Tentunya salah satu tujuan bahwa kita itu melayani anak-anak didik kita untuk mengantarkan mereka ke cita-cita yang mereka inginkan. Mohon nanti dukungannya sehingga program yang kami rencanakan itu dapat terlaksanakan dengan baik. Kemudian ini untuk materi yang nanti kami sampaikan, ini perlu kami informasikan ada 6 materi yang nantinya kami sampaikan. Yang pertama, ini nanti berkaitan dengan disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Istiqomah SPD. Kemudian materi yang ketiga berkaitan dengan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ini nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Fajarina. Kemudian materi yang kelima ini berkaitan 5 posisi kontrol dan 3 restitusi. Ini nanti akan saya sampaikan saya sendiri. Demikian Bapak Ibu untuk informasi ini saya mewakili dari teman-teman. Sekali lagi kami mohon dukungan dan kerjasamanya sehingga apa yang sudah kami pelajari dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita. Dari saya cukup, terima kasih. Sekali lagi mohon dukungannya, semoga bisa berjalan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Kepala SMK NU 01 Kendal kepada yang terhormat Bapak Ahmad Abdurrahman SPD, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala sholli wa yassir amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ibu-ibu peserta calon guru Pemda, Baca Sukiati, Baca Dina Istiqomah, dan Bapak Ibu undangan untuk sharing atau sosialisasi dari modul 4 budaya positif sekolah yang saya hormati. Alhamdulillah di modul 1.4 baru bisa ada diseminasi dan sosialisasi ke kita selaku sekolah. Jadi monggo bisa diikuti, harapannya dari CGP itu bisa ada impact ke satuan pendidikan yaitu sekolah kita. Dan sampai nanti ketika ada CGP itu, nah di situ hanya sebuah event aktivitas kegiatan yang nantinya itu malah ke personal, bukan hanya ke sekolah. Walaupun di modul 1 itu diajak Dewan sudah disampaikan, modul 2 peran dari CGP, misi-misi CGP seperti apa, ini pada nggak tahu ya, karena bukan peserta CGP. Ini paling tidak nanti diberi awareness ke kita semuanya, nah, supaya bisa tersinergi dan program sekolah yang digalakkan yang seperti hari ini ada sesuatu yang menarik. Ini adalah budaya positif ya. Nah, tadi saya juga monitoring sebentar dan juga sudah ada beberapa takontruk cerita. Ternyata sudah diantisipasi sosialisasi, sudah diantisipasi briefing, pakaian sudah. Nah, ternyata jadwal sudah tersebar. Ini pemahamannya masih berbeda. Ini biasa. Ini padahal dengan orang tua ya, audiennya itu orang tua. Apalagi kalau audiennya itu peserta didik, seono baruan muncul berarti. Gitu ya. Yang kelas 11 hanya 3 jam, untuk P5 masih ada yang ikut-ikutan kelas 10 P5 seperti itu. Nah, mungkin nanti budaya seperti apa monggo diikuti, nanti kita sharingkan, bisa harapannya nanti juga untuk peserta CGP ini bisa sharing dengan tim manajemen sekolah
Nah, dari informasi CGP, nah itu nanti bisa didiseminasikan. Sebenarnya kita itu ini kedapatan untung banyak, CGP 3, PPG 3, seperti itu. Nah, itu adalah update informasi. Nah, jangan sampai ketika CGP fitur administrasinya bagus, ya. Ketika PPG sampai PPL nak gawe nak mulang tenanan. Nah, untuk baru lulus PPG balik nah ke alamnya. Nah, itu kan juga nanti modul 1.4 ini budaya positif itu kan hangus di situ, hanya sebuah event formalitas, hanya tuntutan dari pemerintah. Padahal kita SMK swasta, yang kita itu tidak usah mengikuti tuntutan pemerintah, tapi kalau bisa kita itu yang tuntut pemerintah dan tuntutan kita itu mau seperti apa. Itu baru namanya well-being, ya, sekolah yang menyenangkan. Di situ ada impact, yang di situ tidak sastra, yang di situ core bisnisnya jelas, yang di situ kegiatannya juga akan mengarah pada karakter. Nah, itu PR yang sangat luar biasa sekali. Nah, pemahaman, pengertian, karena mindsetnya belum berubah, masih ngerti yang namanya guru ini sebenarnya mulai, nah, setelah mulai ini boleh. Nah, tapi belum mengintegrasikan bahwa di situ adalah pendidik. Ya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, sepanjang hari ternyata kita di rumah ya guru, ya di sini ya guru 24 jam, tapi yang masih pengertiannya guru itu ketika KBN itu, ya, nah itu kan budaya positifnya seperti apa. Itu yang perlu menjadi catatan kita bersama di sekolah kita tercinta. Itu saja mungkin untuk mengingatkan diri saya sendiri dan panjenengan seluruhnya bahwa hidup itu ketika mengalir itu energi apa, positif apa yang bisa kita berikan. Walaupun kita menghasilkan energi yang positif, belum tentu lawan kita itu adalah positif. Nah, tidak mungkin semuanya juga positif. Itu yang namanya dinamika. Tetapi paling tidak, nah kita jalan jangan sampai berhenti. Nah, ketika berhenti, maka seperti ini baru 1.4 ya, belum nanti 1.5. Nah, itu pasti sudah mandek. Tapi kalau tetap jalan, hambatannya di mana, kesusahan di mana, nah itu pasti sampai mungkin mau titik 612 pun jalan. Itu saja dari saya, matur suwun, ya, mohon maaf kurang lebihnya. Wal maafi ila qaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini sudah pukul 1:40, okay? Undangan jam 1. Nanti insya Allah kita padatkan ya, biar panjenengan juga tidak terlalu sore. Tadi sudah sampaikan oleh Ibu Sugiyarti, hari ini nanti akan ada 6 tema, okay? Tema yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan yang akan disampaikan oleh Ibu Istiqomah. Langsung saja, monggo Bu Is dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK NU 01 Kendal, Bapak Ahid Abdul Rahman SPD, yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan SMK NU 01 Kendal yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan untuk bertemu sesuai dengan yang tadi Bu Haja Sugiyarti sudah sampaikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah merupakan aksi nyata kami di kegiatan calon guru penggerak, di mana setiap ada modul yang asli. Ini modul yang pertama, jadi Bapak Ibu, kita ada 3 modul lagi di kemudian hari, dan minta doanya pada Bapak Ibu semuanya
untuk modul berikutnya kami mulai di bulan Februari, di mana rencana yang seharusnya dimulai di bulan Maret ini diajukan di bulan Februari. Untuk besok semoga kita bisa semakin semangat, semakin kuat dan sehat dalam tugas-tugasnya, dan mohon bantuan juga, tetap kita masih memerlukan bantuan Bapak Ibu semuanya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya masih semangat? Masih semangat? Coba, ini kita punya jel-jel dari guru penggerak. Silakan Bapak Ibu bisa menirukan saya sebelumnya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Monggo silakan berdiri terlebih dahulu untuk pemanasan biar lebih panas lagi. Terima kasih Pak Des. Ya guru penggerak ya, karena kita semua itu mestinya guru penggerak semuanya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ulangi lagi, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, selamat untuk kita semuanya. Langsung saja Bapak Ibu, untuk kami dari kegiatan CGP ini, aksi nyata kami yang harus diimbaskan atau didesiminasi, kata kerennya katanya desiminasi, untuk diimbaskan ke Bapak Ibu semuanya agar kita semua bisa mewujudkan sekolah kita yang disiplin. Di sini kita modul 1.4 mengenai disiplin budaya positif, disiplin diri. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan juga sama Bu Giati, kita dari calon guru penggerak angkatan 7 SMK NU 01 Kendal ada 3. Yang pertama Bu Dewi Fajarina Mulyani SPD, yang kedua Bu Hajar Sugiyati SE, dan saya sendiri Istiqomah SPD. Kami alhamdulillah sudah baru 1/4 jalan, karena dari bulan Oktober sampai Desember itu modul 1 yang harus kami lakukan. Kemudian berikutnya kami ucapkan dari kita bertiga, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nusanda? Jaya. Nusanda? Jaya. Iya, insya Allah jaya. Nusanda. Ya. Berikutnya untuk di konsep utama, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Hajar Sugiyati dan Bu Dewi, bahwa konsep utama dalam modul budaya positif di sini terdapat 6. Yang pertama disiplin positif, 2 teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dan saya di sini mendapatkan 2 atau konsep yang harus saya paparkan, saya ulaskan kepada Bapak Guru semuanya. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu Guru mungkin juga sudah pernah mempelajari tentang apa itu budaya positif. Dan di sini kami bertiga, mohon maaf, nuwun sewu, tidak bermaksud menggurui, karena kami lebih ilmunya atau tidak. Ya, kita tidak bermaksud menggurui, tetapi kita sharing bagaimana cara budaya positif yang ada di lingkungan sekolah ini bisa kita wujudkan. Nah, untuk pertama akan saya sampaikan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Nah, di sini kita harus mengetahui pada kenyataannya kita mengajar siswa itu secara klasikal, secara semuanya, dan kita tidak memandang anak itu pandai, anak itu pintar, dan anak itu bisa. Kita menganggap mereka itu sama rata. Nah, di sini kita pembelajaran dengan paradigma baru itu membuat kita mengetahui karakteristik dari masing-masing siswa. Kita diharapkan seorang pendidik itu mengetahui masing-masing karakter dari siswa itu sendiri, apa yang mereka inginkan. Nah, di sini pada waktu pembelajaran kita juga mengetahui tentang profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu masih digencar-gencarkan. Bapak Ibu sudah mengetahui ya, profil pelajar Pancasila ada berapa? Berapa Bu Bonita? Apa saja? Monggo. Pak Yudin? Mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah, yang pertama beriman dan bertakwa, sudah ada, tinggal membaca, tapi kelihatan apa tidak. Itu yang harus kita ajarkan, kita pembelajaran di siswa. Profil pelajar Pancasila yang sedang kita gaung-gaungkan untuk siswa agar mereka bisa mandiri, kemudian bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bisa kolaboratif dengan temannya, bergotong royong. Itu kita harus bagaimana caranya anak itu mempunyai karakter tersendiri dari profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian yang pertama dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini disiplin positif, apa yang menjadi pandangan panjenengan semua yang dinamakan disiplin itu apa? Napa Pak Fatan? Apa yang dimaknai dengan disiplin? Makna umumnya menghargai waktu. Disiplin menghargai waktu. Apa yang ada lagi Bu Ati? Apa itu disiplin? Melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan ada. Berarti peraturan nih. Kita melihat disiplin. Kalau dahulu kala kita mengetahui disiplin itu aturan, peraturan. Di mana peraturan tersebut anak atau siswa harus melaksanakan. Entah itu anak itu senang, entah itu anak itu tidak paham, tidak jengkel, mereka itu harus melaksanakan aturan tersebut. Nah, di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini ketidaknyamanan. Anak-anak terlambat biasanya mesti kita marahi. Itu saya juga seperti itu. Sewaktu saya sebelum ada pelatihan. Kenapa? Kamu tidak disiplin. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kita ingin anak-anak kita, peserta didik kita itu memiliki karakter yang dibangun dari mereka sendiri. Mereka ingin dengan kesadaran sendiri. Nah, dari disiplin positif ini kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, yang kita adakan, itu diharapkan anak itu mempunyai kesadaran motivasi dari dirinya sendiri, intrinsik. Tetapi pada kenyataannya anak-anak itu motivasinya dari ekstrinsik, dari kita sebagai guru, mau apa, mendapatkan apa. Itu yang
biasa digunakan. Nah, di sini kita pengen disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, paksaan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini budaya positif pada modul 1.4 itu kita mengarahkan anak agar anak itu mempunyai rasa sadar diri sendiri. Jika mereka bersalah, mereka harus bisa konsekuensi apa, kemudian ada perbaikannya apa, itu muncul dari anaknya sendiri. Karakternya itu muncul, kepingin kita seperti itu. Ya, semoga sekolah kita juga bisa. Sekolah lain bisa, kenapa sekolah kita nggak bisa? Kita bisa mencoba, terutama dari kelas kita terlebih dahulu. Kemudian semuanya kalau kita bisa berkolaborasi, kita akan menghasilkan anak-anak yang mempunyai budaya positif yang bagus. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu seperti yang telah dikembangkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya dari Diana Bosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan seperti kita sekolah NU sudah kita mulai, meskipun itu sudah berkelanjutan. Kita ada punya pembiasaan Asmaul Husna, kemudian berdoa bersama. Itu merupakan pembiasaan kita yang baik, yang dilakukan terus-menerus. Itu merupakan nilai kebajikan dari SMK NU 01 Kendal. Dan ini sekarang kita ada lagi untuk P5-nya, ditambah dengan bagaimana anak-anak kita itu bisa tahlil, memimpin tahlil, karena itu merupakan kearifan lokal pada dunia NU. Nah, diambil dari P5-nya, kearifan lokalnya digunakan. Dan nilai-nilai kebajikan mereka seperti anak-anak itu menghormati kita, kemudian saling dengan kita, bukannya kita dihargai anak, tetapi anak bisa mengendalikan dirinya, mengetahui dirinya. Oh, dia mempunyai pandangan kalau saya saling dengan orang tua, saya saling dengan guru, itu kita mendapatkan berkahnya. Nah, itu muncul dari dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ini dari teori motivasi, hukuman dan penghargaan, di mana teori motivasi ini perilaku manusia yang merupakan dorongan timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini siswa kita diharapkan mereka melakukan sesuatu yang salah. Mereka harus mengetahui apa konsekuensinya, apa yang harus dia lakukan. Nah, itu harus mereka sadari dari mereka sendiri. Nah, di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, pada waktu anak kita salah, kita memberikan hukuman, itu merupakan cara kita sudah memberikan. Tujuannya apa? Biar mereka kapok, biar mereka bagus, biar mereka menjadi manusia yang berguna. Nah, jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mereka bisa menghindari apa yang tidak nyaman bagi mereka. Hukumannya apa? Nah, itu untuk motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi eksplisit juga. Ini masih banyak dari guru juga memberikan imbalan ke siswa. Misalnya pada saat kita pembelajaran, ada siswa yang memberikan jawaban pada waktu kita bertanya. Nah, kalau anak itu benar, kasih jajan. Nah, itu masih merupakan penghargaan. Itu bukan dari dirinya sendiri. Tetapi kalau mereka belajar dari dirinya sendiri, kemudian ada tambahan, aku iso jawab kok dikai jajan, diiming-imingi jajan. Berarti dia dari dirinya sendiri bisa menerapkan motivasinya sendiri. Nah, kemudian untuk motivasi yang berikutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, dicontohkan lagi pada saat kita adanya pembiasaan di kelas. Pembiasaan di kelas sebelum jam 6.45 sudah ada. Dari anak-anak yang mempunyai motivasi intrinsik, mereka akan belajar dari diri sendiri. Oh, saya berarti akan berangkat lebih awal agar saya bisa mengikuti pembiasaan. Biar saya tidak terkena hukuman, itu ada sendiri. Kalau kita dari diri kita sendiri, jangan sampai saya kena hukuman. Saya akan sesuai dengan tepat waktu. Nah, di sini mereka mempunyai nilai kebajikan tersendiri. Biar saya bisa berdoa bersama. Nah, mereka mempunyai motivasi sendiri. Yang berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa kok konsep disiplinnya gagal? Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Apa itu hukuman? Apa Pak Awid? Hukuman Pak Awid? Hukuman itu apa? Sesuatu yang harus ditanggung karena melakukan kesalahan. Iya, karena mereka ada kesalahan, mereka harus dengan konsekuensinya apa yang mereka lakukan. Tapi di sini hukuman itu bersifat menyakitkan. Ya betul. Kalau hukuman pasti menyakitkan. Ya betul Bapak Ibu. Do ngantuk iki. Iya, karena hukuman itu bersifat menyakitkan. Biasanya kalau anak terlambat, biasanya ada yang di depan tiang bendera, kemudian dengan kaki satu diangkat, kemudian dengan menjewer tangannya, telinganya sendiri. Itu merupakan hukuman yang nyuwun sewu belum sesuai, menyakitkan pada anak. Wong aku terlambat, aku takoki ngopo ngene-ngene. Nah, biasanya anak seperti itu. Itu merupakan hukuman menyakitkan dan biasanya tidak nyaman buat anak itu sendiri. Seperti saya sendiri dulu juga sama. Sekarang tidak. Semoga anak disuruh yang terlambat atau anak yang apa, kita suruh sesuatu, tetapi anak itu dengan dirinya sendiri tidak mau seharusnya. Bu, wong saya terlambatnya ini kok disuruh ini. Nah, terlambat sekolah disuruh keliling lapangan 5 kali, kan tidak sesuai. Itu hukuman, merupakan hukuman. Nah, itu tidak nyaman bagi murid dan murid itu juga merasa takut. Jadi berangkat sekolah, Ahmad Dina kok nak terlambat, takut mereka jadi pulang lagi. Nah, jadi mereka hukuman itu ya, kita minimalkan di sini. Tapi hukuman itu masih tetap perlu. Dari berbagai macam guru juga masih menggunakan, tetapi sesuai dengan tingkat kesalahan yang siswa itu laksanakan. Apa kesalahannya? Dan terutama untuk hukuman juga memaksa siswa itu. Kenapa memaksa? Umpama seorang anak pas lari-larian kemudian masuk ke ruangan menyenggol botol minum siswa yang lain tumpah. Nah, mereka harus bagaimana? Mereka harus kerjakan apa? Nah, hukumannya apa? Oh, saya hukumannya harus ngepel lantai, Bu, membersihkan. Apa hanya itu? Minta maaf pada si anak tersebut dan macam-macam. Kemudian
Dengan hukuman tersebut murid menyembunyikan kesalahan. Karena hukuman, nanti kalau saya seperti ini, nanti kalau saya melakukan ini, kalau saya jujur, saya pasti akan kena hukuman. Kenapa kamu terlambat? Karena saya bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena saya main HP. Kenapa main HP? Enak game. Nah, tidak ada yang memberitahu untuk bangun. Nah, itu untuk ke anaknya, menyembunyikan kesalahan. Jadi mereka tidak akan jujur kalau kita memberikan hukuman pada siswa. Kemudian murid tersebut menjadi rendah diri. Aku paling di hukum. Aku paling orang untuk kelas untuk diceramai. Aku paling kon nggon musola kon gawe napa nulis Arab. Nulis Yasin nganti peng sak buku. Nah, anak-anak itu paham. Nah, itu istilah hukuman ya. Hukuman itu menyakitkan dan memaksa. Tetapi di sini penghargaan pun juga kurang efektif. Tidak efektif untuk penghargaan. Kenapa tidak efektif? Karena bisa merusak hubungan atau sifat iri. Misalkan saja pada waktu di kelas ada siswa yang sudah bisa memberikan jawaban dari Bapak Ibu guru yang melontarkan pertanyaan. Pasti yang pinter-pinter dan yang bisa yang menjawab. Nah, sedangkan anak kita karakteristiknya berbeda-beda. Nah, anak yang kurang mampu pasti tidak menjawab. Yang dapat penghargaan adalah siswa yang menjawab paling kuwi wae sing entuk apa jajan paling kuwi wae sing entuk penghargaan. Nah, seperti itu juga kurang bagus. Ini bisa merupakan sifat iri pada siswa yang notabene kurang mampu. Kemudian bisa juga mematikan kreativitas untuk penghargaan ini. Mereka, saya sudah melakukan ini sudah mendapatkan ujian. Saya melakukan ini sudah mendapatkan hadiah dari guru, umpama di kelas. Saya melakukan ini sudah, tetapi mereka tidak berpikir untuk lebih baik lagi, melakukan yang lebih bagus lagi. Mereka hanya statement saja. Jadi mereka hanya mengaku melakukan ini untuk hadiah, ngapain aku laku yang lain. Nah, itu pandangan bagi motivasi dalam konsep disiplin penghargaan. Berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, alhamdulillah untuk SMK-NU sudah tidak menggunakan ranking ya, Yul. Nah, di sini menurut dari pendidikan membuat ranking itu juga tidak diperbolehkan karena bisa bersifat bullying ke anak yang rankingnya paling bawah mungkin. Kalau di SMK itu tidak kentara bullyingnya. Sing bodoh ya tetep anggere bocah ayu ya main. Tapi kalau di sekolah negeri itu pasti anak yang di bawah minder. Jadi penghargaan pada ranking yang paling bawah itu anak itu merasa minder diri. Ada ranking, makanya ranking itu dihapuskan. Ya boleh meranking untuk penyemangat siswanya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Di sini kenapa merampas hak menghargai dirinya? Pada waktu kita, anak kita bisa membaca, misalnya awal pertama mereka bisa membaca satu kalimat, satu kata, berikutnya di hari kedua satu kalimat. Tetapi kalau kita memberikan pada anak kita sendiri, biasanya anak kita sendiri sudah termanjaan membaca, kita kasih es krim. Nah, alhamdulillah dia bisa membaca es krim. Loh, aku kan pak belajar sendiri, aku dapat es krim. Besok meneh pak gawe meneh ini. Hanya satu kalimat mereka sudah dapat, tidak mau lebih. Seperti halnya anak saya sendiri. Dek, kalau kamu harus satu kebet, berarti ibu kasih uang untuk tabungan 2.000. Kemudian anak saya, pak 2.000. Jadi satu kebet toh. Tetapi kalau mereka tidak membuat 2 kebet, 3 kebet, itu tidak ada motivasi dari sendiri. Itu mematikan kreativitas mereka.
tidak menghargai. Oh, aku mau belajar membaca, meskipun tidak dikasih ibu es krim, tidak dikasih ibu uang, itu akan saya kerjakan, akan saya lebih baik lagi, agar kita mampu memotivasi diri sendiri. Nah, apalagi kita berhubungan dengan anak-anak SMK yang kritis-kritis. Jadi penghargaan itu dirasa kurang baik atau tidak efektif. Kemudian untuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini di identitas sukses ini yang pertama adalah konsekuensi. Bapak Ibu semua sudah paham apa konsekuensi? Bahwa pada waktu kita melakukan kesalahan, kita harus mengetahui konsekuensinya apa. Anak kita melakukan kesalahan, apa ada konsekuensinya? Seperti anak kita sendiri, saya lagi-lagi ke anak saya terapkan ke anak saya lagi. Pada waktu tidak mengerjakan PR, lah konsekuensinya ada apa? Dimarahin guru. Apa konsekuensinya? Harus belajar lagi. Nah, itu kita terapkan pada anak didik kita. Yang pertama adalah konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek. Nah, ini kita harus mengetahui pada waktu anak itu melakukan kesalahan, kalau anak itu tidak tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, mereka itu harus kita beritahu. Apa dek, kalian mau apa? Ya, jadi harus ada penguatan jangka pendeknya. Berikutnya perlu monitoring berkelanjutan. Kenapa adanya monitoring berkelanjutan? Misal, jika anak itu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa kamu? Konsekuensinya saya pada waktu istirahat harus tinggal di kelas, Bu, pada waktu istirahat. Untuk apa? Untuk mengerjakan PR yang tidak saya kerjakan. Berarti mereka kehilangan jam untuk istirahat. Jadi itu konsekuensi. Mereka tahu konsekuensinya apa pada waktu mereka melakukan suatu kesalahan. Kemudian kita pasti memberikan stimulus dan respon. Nah, di sini stimulus. Pada waktu anak itu salah menumpahkan air pada temannya, itu kita tanyakan, distimulus dulu. Kamu menumpahkan, kenapa kamu menumpahkan? Kamu lari-lari tanpa ada akibatnya seperti ini. Apa yang kamu kerjakan? Saya akan minta maaf, Bu. Responnya seperti itu, jawabnya. Oh ya, setelah itu apa lagi yang kalian lakukan? Kita memberi stimulus pada anak tersebut agar mereka melakukan sesuatu kesalahan itu sesuai dengan konsekuensinya. Kemudian murid menghormati peraturan. Dari konsekuensi tersebut, seorang murid itu menghargai peraturan yang mereka lakukan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Ya, di sini tadi sudah saya bilang pada waktu istirahat saya akan mengerjakan tugas atau mengerjakan 3 kali lipat atau mengepel lantai. Jadi mereka tidak bisa istirahat atau kehilangan kesempatan untuk istirahat. Itu konsekuensi. Jadi mereka itu paham apa yang mereka lakukan kesalahannya, mereka bisa mengetahuinya. Harus apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini di kedisiplinan identitas sukses berikutnya adalah restitusi, di mana pada modul 1.4 saya juga masih belum paham dengan restitusi karena saya sendiri belum bisa menerapkannya. Kita dapat restitusi ini di pembekalan kemarin selama 2 bulan yang terakhir. Nah, di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya tanpa ditutup atau tanpa diberitahu. Anak tersebut jika melakukan kesalahan, mereka itu paham apa kesalahan mereka dan mereka pun akan memperbaikinya. Misal saja pada siswa yang terlambat sekolah. Kenapa kalian terlambat sekolah? Oh Bu, saya bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Tadi saya sebutkan main game Bu, sampai kemalaman dan tidak bisa menghandle waktu. Nah,
Nah, kalau seperti itu sesuaikan dengan peraturan yang ada atau keyakinan kelas kalian atau keyakinan diri kalian itu apa sesuai apa tidak. Nah, di sini mereka sudah bisa bertanggung jawab. Nah, berikutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Mereka paham, mereka tahu bagaimana cara mereka mengatasi kesalahan yang mereka buat. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi mereka juga sudah paham akan dirinya, kelakuan mereka, perilaku mereka untuk berhati-hati, menghormati orang lain. Karena kita hidup bersama orang lain. Jadi kita harus menghormati diri kita sendiri dan orang lain. Yang berikutnya ini yang kalau di konsekuensi ada stimulus dan respon, di restitusi ada teori kontrol, di mana kalau di stimulus kita memberikan pengarahan terlebih dahulu, apa yang kalian kerjakan kita tegur terlebih dahulu, kemudian ada respon, oh iya Bu saya minta maaf. Tetapi kalau di restitusi, anak itu merupakan punya kontrol tersendiri, dia mempunyai memegang kontrol dia. Oh aku harus ini, oh aku berarti harus minta maaf, kemudian membersihkan lantai, kemudian apa yang dia kerjakan itu dia sudah paham, itu di restitusi. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya, dia akan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, dan muncul karakter yang mereka dapatkan. Itu untuk yang restitusi. Kemudian di sini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Gosen 2004. Nah, ini sesuai dengan yang saya berikan arahan yang tadi. Pada pengertian restitusi, kesalahan mereka itu mereka paham. Apa yang mereka lakukan itu mereka paham. Terus harus bagaimana, harus bertindak apa, itu mereka sudah sadar dengan dirinya sendiri. Nah, di sini ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, mereka lari-lari kemudian nabrak tempat minum temannya, berarti mereka, oh berarti saya tidak lari-lari pada waktu di kelas mungkin. Nah, jadi mereka mengetahui kesalahan mereka yang dikerjakan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tadinya yang marah-marah, biasanya kalau anak laki-laki senggol sedikit langsung dek. Kalau sekarang kan tidak. Oh, kita saling memaafkan karena menghargai orang lain dan diri kita sendiri. Kemudian restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Nah, di sini kita tawarkan, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Oh, saya mau minta maaf Bu, pada si Adi. Nah, oh saya mau membersihkan lantai Bu. Kalau dia membersihkan lantai sendiri, nanti dia tidak mau bersahabat dengan saya, misalnya seperti itu. Jadi ciri-cirinya bisa merupakan tawaran, bukan paksaan dari dirinya sendiri. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, mereka juga bisa melihat pada diri sendiri apa yang akan dilakukan, apa yang akan dilaksanakan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini nanti kebutuhan dasar apa saja yang dimiliki oleh manusia. Nah, akan disampaikan Bu Dewi lebih gamblang lagi ya dasarnya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kita harus fokus karakter. Mereka itu paham dengan kesalahan mereka. Karakter mereka itu harus terbentuk, bukan tindakan mereka, bukan dari oh mereka ngepel, mereka meminta maaf, tetapi dari karakter mereka yang dapat kita ambil. Mereka paham. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Apa solusinya? Dari tadi yang kamu sampaikan, kamu mau apa? Nah, itu solusinya mereka yang mempunyai kesalahan. Dan yang terakhir untuk
saya ini perbedaan contoh kasus murid yang sering tidak mengerjakan PR. Ini hanya contoh saja. Nah, kalau kita sebagai seorang hukuman, yang pertama guru menghukum murid tersebut dengan hormat bendera selama 15 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, biasanya kalau tidak mengerjakan PR, anak disuruh ke lapangan untuk lari lapangan, itu tidak sesuai dengan pembelajarannya. Tetapi kalau mungkin Bapak Izudin yang mengajar PJOK, silahkan lari 3 putaran, itu masih selaras, masih sama. Tetapi kalau kita yang guru produktif, guru yang lain, untuk Normada memberikan hukuman hormat ke bendera 15 menit itu tidak sesuai. Oke. Kemudian marah-marah, biasanya kita marah kalau anak kita tidak taat dengan pelajaran kita. Kita mesti nesu, kok orang gawe, kenapa? Nah, ketinggalan Bu, ada gini, maka akan muncul tidak jujur ke siswa. Tadi kembali lagi ke hukuman, tidak jujur anak itu karena takut dihukum. Kemudian yang konsekuensi, mereka anak-anak sudah paham dengan konsekuensinya apa. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, di sini mereka paham. Jika mereka salah tidak mengerjakan PR, mereka akan oh saya akan mengerjakan PR di waktu istirahat karena ketinggalan saya pada PR yang tidak saya kerjakan, itu ada konsekuensinya. Dan yang paling akhir yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya sendiri dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Di sini restitusi amat sangat diharapkan untuk siswa mempunyai karakter, agar mereka mempunyai budaya positif yang bagus, kebiasaan-kebiasaan yang bagus dari dalam dirinya sendiri. Muncul motivasi intrinsik yang ada pada murid itu sendiri. Terima kasih. Untuk berikutnya bisa disampaikan oleh Bu Dewi Fajarina. Terima kasih Bu Istiqomah. Ngantuk Pak Din. Atin kade nyanyi riyen ngomong. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya tidak menyiapkan SBK yang gampang mawon nggih. Berhitung. SBK-nya berhitung urut. Setiap kelipatan 3 tidak menyebutkan angkanya tapi bilang dor. Ngaten nggih? Kelipatan 3 tidak sebutkan angkanya tapi menyebut kata dor. Dimulai dari Mbak Rono. Dor. 2 7 Lagi sama lagi. Oh, tidak konsentrasi. Ketularan Pak Mam nggih. Diulangi nggih. Setiap sak senengku ora apa. Jenengan kok ngatur. Setiap kelipatan saya iso jenengan tok aku. Setiap kelipatan 4 tepuk tangan. Nggih, kelipatan 4 tidak sebutkan angkanya tapi tepuk tangan dimulai dari Pak Fatan. 1 2 Oke, tepuk tangan buat Bapak semua. Kok boten nyampe Pak Din? Enggak. Malah boten. Waduh. Aduh, sudah Chris. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mohon izin saya berdiri di sini. Tadi disampaikan Bu Is, kita bertiga tidak bermaksud menggurui, tidak lebih pintar dari Bapak Ibu semua. Kita hanya sharing apa yang sudah kita peroleh di pendidikan calon guru penggerak. Okay. Untuk selanjutnya ini ada guru penggerak angkatan 89 ya Bu ya. Monggo Bapak Ibu semua ikut daftar. Okay. Bisa merasakan gimana itu pelaksanaan guru penggerak itu tugasnya apa saja seperti itu, ya. Untuk materi yang saya sampaikan di sini adalah keyakinan kelas atau sekolah, ya. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sebelumnya ini ada pertanyaan, mengapa kok keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Kok tidak peraturan sekolah atau peraturan kelas? Iya, bagus. Iya. Ya kalau keyakinan kelas itu kan satu kesepakatan, timbulnya dari hati. Oke, ya tepuk tangan buat Bugi. Tepat sekali ini Bugi. Ini coba, ya, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba, yang pertama, itu karena apa, Pak Afif? Kenapa kok ada peraturan penggunaan helm? Helm. Yes, Selamat. agar selamat, untuk keselamatan. Leres. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Bu Andi? Menjaga kebersihan atau untuk kesehatan. Nah, jadi nilai keselamatan dan nilai kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya, keyakinan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya, yang secara tersirat maupun tersurat kita itu sudah tahu. Kalau pakai helm itu memang untuk keselamatan, cuci tangan pakai masker itu memang untuk kesehatan, ya. Nah, ini tadi sudah sampaikan Bu Is juga, ya. Terus terang memang Bapak Ibu kemarin kita juga sempat ngobrol, wah berarti nek kok ini sampai dengar untuk menghukum anak ya. Ternyata menghukum anak itu salah, orang pas. Terus caranya gimana? Karena memang apa yang kita peroleh di calon guru penggerak seperti itu. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, misalnya anak terlambat, itu kita jangan langsung, ayo pusat, ayo bersihin WC, ayo nyabuti tapi kita tanya dulu, alasannya dulu, ya, seperti apa? Karena nanti ada 5 kebutuhan dasar yang akan saya sampaikan, itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia itu. Okay. Nah, di sini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Sehingga kalau peraturan itu kan, kalau saya lihat peraturan itu kan hanya tertulis, ya Bapak Ibu, ya, tertulis. Sedangkan kalau keyakinan itu benar-benar dari diri kita sendiri. Sehingga keyakinan itu lebih bisa memotivasi kita dibandingkan kalau hanya sekedar melihat peraturan yang secara tertulis. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Nah, ini monggo nanti mungkin kita kolaborasi dengan kesiswaan, ya, untuk membuat keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas, insya Allah di kelasnya Bu Is sudah, di kelas saya juga sudah. Untuk keyakinan sekolah, itu yang pertama yang harus dilakukan adalah berdiskusi tentang peraturan. Ya, jadi semua warga sekolah, kalau kita mau membuat keyakinan sekolah, ya, semua warga sekolah diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, ya, nopo mawon yang bisa dipakai di sekolah. Peraturannya itu disampaikan. Setelah itu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dari beberapa peraturan yang muncul, itu kita rumuskan jadi keyakinan. Nah, merumuskan peraturan jadi keyakinan itu ada aturannya, Bapak Ibu.
Nah, kalau keyakinan itu lebih abstrak, singkat dan padat. Disiplin atau tepat waktu, nah seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal, umum, dibuat dalam bentuk positif, tidak dilarang membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah di tempat sampah. Itu yang kita pelajari di guru penggerak. Jadi dibuat kalimatnya yang positif, tidak yang negatif, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Jadi keyakinan itu harus dibuat sesuai kondisi sekolah kita sehingga kita bisa menerapkannya. Yang berikutnya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Itu tadi di awal, semua diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Kemudian dibuat sedikit saja agar mudah diingat, tidak terlalu panjang dan banyak. Itu yang pembentukan keyakinan sekolah. Setelah semua peraturan itu terkumpul, Bapak Ibu, peraturan semua terkumpul, kemudian dibuat keyakinannya sesuai dengan pembentukan ini, cara pembentukannya. Setelah itu ditempel atau ditulis. Kalau di kelas, keyakinan kelas berarti ditempel di kelas, sehingga anak-anak bisa melihat, oh, aku kan gawe keyakinan kelas mendengarkan guru selama pelajaran, berarti tidak boleh ngomong sendiri. Mengaktifkan handphone misalnya, jadi tidak boleh mengaktifkan handphone. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini tentang keyakinan sekolah. Nah, monggo nanti dari pimpinan mungkin bisa berdiskusi kira-kira mau diterapkan kapan, bagaimana tekniknya, monggo. Kita langsung saja Bapak Ibu. Saya dapat 2 materi. Yang pertama keyakinan kelas atau sekolah itu tadi. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Sebelum masuk materi, coba ini ada permasalahan Bapak Ibu. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Putra Ibu Anik ini berarti. Doni yang gendut. Beberapa anak di kelas 2A datang dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Gendut. Cepat lapar, Tidak bawa bekal. Tidak punya uang saku, Ora bisa ngoni, ya. Nah, ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Dari contoh kasus yang ada, kita lihat masing-masing dari masing-masing kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, yang paling mendasar. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini di kelas dengan anak jangan langsung dimarahin, anak jangan langsung dihukum dan sebagainya. Ditanya dulu, kenapa? Alasannya apa? Kok kamu minta secara paksa bekal temanmu? Kalau si Doni menjawab karena ia lapar, Bu Yuliana tadi dia lapar, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar dia itu belum terpenuhi. Dia berusaha bertahan hidup atau survival, sehingga dia minta bekal temannya. Kebutuhan dasar yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini pengertiannya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang,
dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dari kasus yang sama tadi, yang Doni minta bekal temannya, apabila dia menjawab alasannya itu karena dia merasa senang, jadi caper, istilahnya caper cara perhatian temannya, berarti dia kurang kasih sayang. Jadi dia ingin kebutuhan kasih sayangnya minta diperhatikan. Ya, di sini diperhatikan ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya dia nggak lapar, tapi dia cuma caper aja, golek-golek perhatian. Berarti itu dia kurang kasih sayang. Ada yang kurang kasih sayang di sini? Pak Din. Besok libur Pak Din, 2 hari Pak Din. Ya. Besok libur. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kasusnya sama masih tadi. Kalau Doni jawabannya karena dia ingin menunjukkan power, ya, powernya, ben koncone do wedi. Nah, seperti itu, berarti dia ingin kebutuhan pengakuan atas kekuatannya itu atau kekuasaannya. Misalnya ditanya, kamu kok ambil bekalnya temanmu? Serak apa tuh bu? Aku kan daerah kekuasaanku. Kan aku awak itu gendut bu, misalnya biar kocokku lebih kabeh aku. Nah, seperti itu berarti dia perlu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya, malak itu berarti ya. Kemudian yang keempat itu kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, mungkin Bapak Ibu pembina OSIS itu banyak menjumpai kasus-kasus anak yang beraneka ragam itu, Nah, jadi kan mungkin dari sekarang bisa istilahnya mendekati, ya. Kenapa kok kamu melakukan ini? Alasannya apa? Berarti kalau dia apa yang tadi saya sampaikan, oh berarti dia kurang perhatian, misalnya yang tadi. Oh berarti dia pengen menunjukkan kekuasaannya dan seperti itu. Kalau kasus yang di atas itu tadi, jawaban Doni adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Bosan dengan bosan lah bu, aku bu bisa nih buku mindok terus koncone ayam goreng misalnya. Lah berarti dia kebutuhan kebebasannya kurang. Yang terakhir adalah kesenangan, fun, ya. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan yang kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan kemudian ekspresi teman-temannya itu lucu, maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ini mungkin orang anak-anak yang senengannya selelean, ya, selengean seperti itu, ya, usil, istilahnya usil, ya, kurang kerjaan, senengnya ngerjain temennya. Berarti dia merasa kebutuhan untuk rasa senangnya itu ingin dipenuhinya dengan cara seperti itu. Nah, saya sudah selesai. Nah, tadi dari 5 kebutuhan dasar, ya Bapak Ibu, menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika, USA, menyatakan bahwa
seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika 5 kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Misalnya kebutuhan yang pertama itu tidak terpenuhi, survivalnya tidak terpenuhi, katakanlah ya. Mungkin keadaan ekonomi orang tuanya kurang, sehingga dia tidak pernah jajan, tidak pernah dikasih bekal. Akhirnya dia akan merasa mungkin di kelasnya menyendiri karena tidak pernah jajan, isi sama temannya malu ya. Temannya makan, temannya jajan, dia di kelas diem aja. Tapi sebaliknya, apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi tidak baik. Nah ini ya, sedih tadi itu misalnya secara ekonomi kurang, dia akan merasa sedih. Terus mungkin secara kekuasaan itu tadi dia kurang. Misalnya katakanlah dalam satu kelas, biasanya anak kan buat kelompok-kelompok geng, dan dia menyendiri di kelas, tidak ada yang ngajak ngobrol. Ini kayak di kelas AKL ini saya rasa kelas 10 itu yang pojok sendiri di sini itu satu kelasnya tidak ada yang sama sekali ngajak ngobrol. Kalau diskusi kelompok dia juga tidak pernah mau temannya kalau disuruh kelompoknya milih sendiri, tidak ada yang mau satu kelompok dengan dia. Nah ini dia berarti kurang, kebutuhannya belum ada yang terpenuhi, sehingga dia akan sedih, bosan, dan kecewa, tidak nyaman dengan lingkungannya. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti masih ada materi dari Bu Ugi 2. Intinya setelah kita belajar, setelah kita ikut pelatihan calon guru penggerak, banyak sekali yang kita peroleh. Oh ternyata itu seperti ini, oh ternyata harusnya seperti ini. Nah ini yang pertama kita sampaikan, kita imbaskan ke Bapak Ibu. Ini mungkin tidak semuanya hanya perwakilan. Nah tolong nanti Bapak Ibu semua mungkin bisa menyampaikan ke Bapak Ibu guru yang lain, atau mungkin dari Bapak Ibu pimpinan akan ditindaklanjuti. Monggo kita insya Allah siap membantu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bu Suryati. Terima kasih Bu Dewi. Ini artis ketiga yang maju ke depan. Ada yang ngantuk enggak ya Bapak Ibu? Kita mau olahraga sebentar apa? Olahraga. Oh Pak Tim sudah enggak ngantuk katanya. Berarti enggak perlu olahraga ya Pak Tim nih. Tadi ngantuk Bu Dewi. Iya, saya nggak ngantuk. Oh iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu hebat yang ada di ruangan aula. Ini kebetulan saya dapat 2 materi berkaitan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu tadi sudah sangat jelas disampaikan Bu Dewi dan Bu Istiqomah. Kaitannya yang terakhir yaitu dengan keyakinan kelas, kemudian beberapa materi yang kebutuhan dasar untuk anak-anak kita, sehingga kita bisa berikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Nah ini sekarang berkaitan guru. Bapak Ibu selama ini ngajar, mungkin sudah ada yang 10 tahun, 15 tahun kira-kira posisi kita itu sebagai guru itu sebagai apa Sebelum ke materi saya pengen tahu. Bu Ani mungkin sebagai apa Bu Ani? Satu kata Bu Ani, satu kata, nggak usah panjang-panjang. Sebagai apa? Fasilitator, oke, yang menyalurkan ilmu, Kalau Pak Din apa Pak Din? Pendidik sejati. Pendidik sejati, hebat semua, nggak ada yang salah. Pak Tommy apa Pak Tommy? Guru bangsa. Teman Bu, ya.
usianya yang muda, gayanya yang maco, membuat digemari oleh anak-anak kita, khususnya kaum hawa. Tidak apa-apa, boleh. Kalau Pak Afid apa? Tanda satu Pak Afid. Apa Pak Afid? Posisi kita, saya sebagai bapak. Sebagai bapak. Oke ya, semua betul ya. Ada 5 posisi kontrol. Kita lihat di sini. Video dulu ya ini. Oke. Ya oke ya. Kita lihat video. Kita naik aja ya Bu ini. Ini nanti nama enggak Bu? Oh enggak. Ibu dan bapak guru hebat. Dalam beberapa disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. Ibu bisa dilihat di cermati dulu. Adalah proses perjalanan seorang ini agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gary Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang melambat hadir 2 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Bentar pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli makan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli makan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Sampai, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya bukan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu yang bisa minat kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini, ibu absen? Ini kamu tulisnya terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf, Bu. Maaf sekali. Kita merasa bersama, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Sampai, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Ya, Bu. Tadi ibu saya ngomongkan saya, Bu. Kamu nggak menyalahkan ibu kamu. Kamu kan nyalakan lagi yang kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi, biar saya kencang, tetap gak kerja, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu kasih urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang menciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih lingkungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga nilai murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Naren, Sampai, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah itu, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nanti sudah tahu konsekuensinya, jangan lambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal puas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi kalian. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Kak? Maaf Bu, saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Anda meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau Anda memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya ada untuk tidak menyetel alam saya Bu. Baik, kalau kalian mau minta alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada tim saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan Ibu kalian. Kira-kira akan mulai sekolah kapan ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naret akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dari Bunda Naret. Ada lagi yang ingin kamu lakukan, Naret? Agar tidak terlambat dulu lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naret. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah menonton video. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, harapannya Bapak Ibu semua nanti bisa di posisi sebagai manajer, walaupun yang lain dilakukan situasional ya, kemudian disesuaikan dan meminimalkan khusus untuk yang hukuman, karena untuk anak sendiri era zaman sekarang sama dahulu berbeda. Pembelajaran anak zaman sekarang itu harus menyesuaikan kodrat alam dan zamannya. Kadang dikerasi juga anaknya tidak sadar malah menantang, ya itu yang terjadi. Monggo nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Dan tadi saya juga satu materi berkaitan keyakinan kelas. Ini saya punya ide berkaitan keyakinan sekolah ya. Karena saya kebetulan di sini staf ketenagaan, jadi mungkin untuk wakil ketenagaan nanti bisa menjadi apa ya istilahnya usul untuk sivitas SMKNU yang keyakinan bersama yang mau dilakukan berkaitan untuk pembenahan sekolah itu seperti apa. Jadi tidak merasa banyak aturan, saya tidak nyaman, saya nanti dapat sanksi, dapat ini, dapat itu ya. Selain menerapkan di anak didik kita, juga nanti bisa kita terapkan ke Bapak Ibu guru ataupun karyawan yang ada di SMK 01 Kendal. Saya kira itu. Kemudian untuk materi yang kedua berkaitan dengan segitiga restitusi, karena jamnya juga sudah jam 3 ya. Tadi ada yang request jangan lama-lama. Jadi untuk segitiga restitusi di sini ada 3 ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini menjadi satu kesatuan Bapak Ibu. Jadi dalam menangani kondisi siswa nanti silahkan
bisa disesuaikan, menstabilkan identitas itu memberi kesadaran kepada anak yang benar itu yang seperti apa. Jadi kalau munculnya dari diri mereka sendiri mungkin hasilnya lebih bagus. Kemudian kalau mereka melakukan satu kesalahan, marilah kita membantu ya untuk menyelesaikan permasalahan mereka ya. Kita matchkan dengan kolaborasi peran kita sebagai manajer. Jadi nanti kita bantu untuk solusi pemecahannya dengan validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kalau ada satu kesalahan, silakan nanti bisa ditanyakan keyakinan kelas mana yang dilanggar. Nah, kalau sudah tahu keyakinan yang dilanggar, solusinya apa? Nah, ini kliennya ada kucing ya masuk ke aula. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ilmu atau materi yang kami dapat di CGP ya. Jadi menangani siswa itu ternyata satu PR yang luar biasa buat kita, bagaimana mereka merasa nyaman, kemudian apa yang kita inginkan dapat tercapai ya. Dan yang jelas untuk sabar itu adalah modal yang luar biasa untuk Bapak Ibu hebat semua. Dari saya cukup, mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan karena saya adalah pemateri yang terakhir. Monggo Pak Tim, barangkali ada Pak yang mau ditanyakan. Ya. Terima kasih Ibu tolong juga ini. Saya merasa terbantu Bu ya. Jadi namanya belajar itu kan sepanjang hayat gitu ya. Jadi inilah sejatinya kita itu belajar di sini. Nah, kalau Bu Waka keterangan tadi bilang, kita itu harus kayak ini itu sebelumnya. Kalau begitu sih ngomongnya peraturan itu tadi tidak nyaman. Tapi kalau teori-teori ini selalu kita ke depan kan rasa berat ini ya muncul saya. Munculin rumah saya, kemarin saya gini Bu. Saya ngomong sama Pak Mustamsin sama Mas Muiz gitu. Ternyata kitab taklim itu disangkal Bu. Kitab sing apik ini disangkal karena menyebabkan santrinya menjadi penurut semuanya. Nah, saya kira kita itu sekarang itu harus inovasi, kolaborasi dan lain sebagainya. Aku kaget termasuk ini mengontrol pendidikan semacam. Aku ini senang seperti itu. Maka kalau di Kompas itu dari sana itu pasti banyak bela pendidikan. Nah, maka dari itu di sini itu pusatnya orang hebat si panjenengan ini. Ya. Saya sebenarnya gini karena apa? Tugas guru ya seperti ini. Ya. Mungkin kita nggak sadar apa yang kita lakukan sama anak-anak itu mentah-mentah dan sebagainya. Kadang kita itu guru sendiri, ya seperti itu. Nah, saya ingat ketika di TK itu ada lagu apa ya? Tangannya sedeku gitu. Siapa yang bisa menyanyikan, masih ingat? Cicil telu tangannya sedeku lah hidup seterusnya. Kemarin sempat disampaikan lagu nyanyian itu kemarin takon baca. Nah, ternyata anak itu terbius oleh itu seolah-olah guru tidak pernah salah, padahal guru itu manusia, sehingga menjadi kayak apa ya seperti itu. Kita itu kan selalu belajar. Saya kira Ibu, terima kasih yang tadi kita sampaikan. Saya memang minta untuk cepat-cepat rampung aja Bu ini. Ada sama acara jam 3 ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kalau tadi diskusikan, saya lebih condong Bu Hajah gitu ya. Ketika briefing itu teman-teman diminta cari referensi orang-orang hebat itu tadi sekitar pendidikan filosofinya. Ini dari Dr. Grasis atau siapa semacam itu. Ini dari Nabi Muhammad dan sebagainya. Kita akan termotivasi itu barangkali daripada Pak D hasilnya tidak baik. Nanti rasanya kan dinilai gitu ya, pengembangannya seperti itu. Buat rasa bersalah berarti tadi saya menyampaikan sangat baik. Saya kira Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan dulu untuk Pak Singge. Terima kasih Pak, ini adalah penguatan yang luar biasa, dukungan yang luar biasa buat kami ya, yang masih ada satu tahap lagi untuk melakukan pendidikan di guru penggerak ya. Dukungan dari panjenengan semua ini menjadi satu kekuatan buat kami. Terus berkaitan dengan tadi kok ada rapor ya, itu katanya membuat merasa bersalah. Ya nanti kita evaluasi kembali ya. Jadi nanti gini aja. Masuk kantor itu bagus semuanya, bagus semuanya. Oke Pak Din. Nanti gini aja, kan keyakinan sekelas ada, keyakinan sekolah ada. Nanti bisa kita agendakan untuk kegiatan keyakinan sekolah. Jadi kesepakatan bersama itu merupakan ide yang datang dari hati. Jadi kalau sudah datangnya dari hati, insya Allah tidak ada paksaan, walaupun hatinya macam-macam. Di sini ada 83 guru dan karyawan, ya. Jadi nanti dari ide-ide hati itu akan kita tuangkan menjadi satu wadah yang nantinya menjadi satu kesepakatan keyakinan. Oke, saya kira itu. Terima kasih untuk masukannya. Barangkali dari yang lain ada? Cukup? Cukup. Terima kasih tadi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Bu Is, Bu Dewi, dan saya sendiri yang terakhir. Semoga materi yang tadi kami sosialisasikan bermanfaat untuk sekolah kita. Amin. Allahumma amin. Dari saya cukup karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 3 lebih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pengibasan materi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7. Okay. Semoga apa yang kita sampaikan bertiga tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa bermanfaat bagi sekolah kita, sehingga slogan Nusa dan Jaya benar-benar bisa tercapai. Amin. Monggo untuk acara berikutnya adalah penutup. Kita tutup bersama acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Sesi foto. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.